Anggota DPR RI Irwan kembali melakukan agenda resesnya di Kalimantan Timur. Selama masa resesnya, Irwan mengecek progres pengerjaan sejumlah program serta menyerap aspirasi masyarakat di lebih dari 40 titik di kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Salah satunya yang menjadi fokusnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur para petani di Kaltim. Politisi asal Kutai Timur ini pun mengunjungi kelompok tani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain menyerap aspirasi masyarakat setempat, kedatangan Irwan kali ini untuk meninjau kondisi irigasi persawahan yang masuk dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Sebagai informasi, P3TGAI adalah program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dana APBN untuk mendukung salah satunya agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2025, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Total luas lahan pertanian di Desa Sidomulyo ada sekitar 170 hektar. Area pertanian yang dekat dengan perkotaan ini ia sebut sebagai suatu pemanfaatan ruang yang sangat bagus dan harus dilestarikan. 170 hektar sawah yang dekat dengan ibu kota provinsi itu adalah suatu pemanfaatan ruang yang sangat bagus dan harus dilestarikan. Jangan sampai salah penggunaan ruang lagi, ada konversi lahan lagi. Ini justru kalau masih ada potensial harusnya bisa tambah sawah nih di sini. Makanya sejak tahun berapa kita program P3 2020. Sejak tahun 2020 program P3TGAI kita masuk terus di sini. P3TGAI itu programnya irigasi untuk para petani pengguna air. Seperti ini ya. Kita buatkan aliran airnya, kemudian kita tingkatkan dengan irigasi seperti ini, kita cor. Dan yang mengerjakan petaninya, ya, mereka yang penerima manfaat, mereka yang mengerjakan, mereka yang dapat upah, dan mereka yang kemudian menggunakan nanti. Sebagai informasi, hingga 2022 sudah ada 2 titik kegiatan program P3TGAI yang masuk di Desa Sidomulyo dengan total nilai anggaran sebesar 200 juta rupiah per titik kegiatan. Dan rencananya pada tahun 2023 ini akan kembali ada 1 titik kegiatan serupa yang masuk di desa ini. Dengan begitu total dana yang diterima oleh warga melalui kegiatan padat karya ini sebesar 600 juta rupiah. Kepala Desa Sidomulyo Agus Haryanto turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua program kegiatan yang masuk ke desanya. Manfaat adanya irigasi ini pun sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam kalangan petani. Ia menjabarkan bahwa saat ini terdapat 30 kelompok tani dengan total anggotanya sebanyak 450 petani di wilayah Desa Sidomulyo. Dalam 1 tahun, para petani dapat melakukan 2 kali masa panen. Namun hasil panennya belum dapat dikatakan memuaskan jika dibandingkan dengan wilayah lain. Dalam 1 hektar sawah total padi yang bisa dihasilkan hanya sekitar 4 ton saja. Banyak faktor yang mempengaruhi masih rendahnya hasil panen petani, salah satunya masuknya air laut ke area persawahan warga. Selain itu ke depan ia meminta adanya perbaikan jalan usaha tani, karena kondisinya yang belum optimal, maka dapat menghambat proses pengangkutan pupuk dan hasil panen petani. Kendalanya yaitu tadi pasang. Kayak ini seperti ini kan nggak maksimal, ini banyak yang kosong-kosong ini karena tergenang air. Ketika nanti pasang tinggi, jalan ini tidak kelihatan. Semuanya padi ini tergenang. Nah kemarin sudah kami ajukan ke APBD juga, APBD Golkar untuk pembuatan tanggul. Dan irigasinya insya Allah tahun ini bisa tersambung semuanya. Ke depan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Najirwan, jalan CUT ini harus ditingkatkan karena para petani ini kadang mengangkut pupuknya, angkut hasil panennya itu kesusahan di sini. Mobil kadang kalau mengangkut pupuk bisa amblas di sini. Harapan kami, harapan petani semuanya, semua jalan CUT ini, jalan usaha tani dan juga irigasi nanti bisa selesai dan terintegrasi.
Merespon permintaan para petani ini, Irwan mengaku siap mengalokasikan pembangunan jalan usaha tani di Desa Sidumulyo. Namun untuk pembangunan tanggul, ia menuturkan akan menunggu perkembangan penganggaran dari Pemkab Kukar. Karena dari informasi yang diterima, Pemkab Kukar juga akan melakukan pembangunan tanggul di desa tersebut. Selain potensi di bidang pertaniannya, Irwan juga menyebutkan bahwa Desa Sidumulyo juga memiliki potensi di bidang agrowisata. Untuk itu, ia berkeinginan untuk memasukkan program desa wisata di desa yang masuk dalam Kecamatan Anggana ini. Kalau pasang tinggi nih, jalan ini tergenang, sehingga mungkin tahun depan saya alokasikan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di sini. Program pisau kita kerasi aja dulu ya Pak Kades ya. Kita nanti kerasin sambil menunggu permasalahan tanggul selesai, baru kita tingkatkan, kita cor. Jadi kalau jalan usaha tani itu bagus, mereka airnya juga ada irigasi ini teraliri sepanjang tahun, itu bagus. Artinya saat panen kita memastikan panennya terangkut keluar. Saya punya program desa wisata, bantuan untuk desa 500 juta. Nah nanti bisa buat gazebo wisata di sini dan menjadi pilot proyek percontohan agrowisata, ya agrowisata. Jadi dapat dari padinya, ya kan, dapat dari kunjungan masyarakat juga di sini. Jadi petaninya. Usai melakukan kunjungan di Desa Sidumulyo, Irwan turut mengunjungi areal persawahan lainnya di Kukar, tepatnya di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong. Kedatangannya kali ini untuk meninjau kondisi irigasi yang dibangun melalui program P3TGAI. Rusak dan berlumpur, begitulah kondisi jalan usaha tani di area persawahan milik kelompok tani Sukamaju setibanya Irwan di areal persawahan tersebut. Kondisi ini pun miris jika mengingat lokasi areal sawah yang masih satu kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kukar, yaitu Tenggarong. Kondisi jalan usaha tani yang rusak ini pun akhirnya berdampak pada lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen para petani. Padahal, area persawahan seluas 300 hektar ini memiliki potensi produksi beras hingga 1.500 ton. Sekretaris Kelompok Tani Sukamaju Kelurahan Bukit Biru, Samsul Arifin mengatakan bahwa perbaikan jalan usaha tani sangat dibutuhkan saat ini. Jika terbangun, jalan usaha tani ini akan turut memotong biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut hasil panen para petani yang ada di Kelurahan Bukit Biru. Perbaikan akses jalan supaya lebih memudahkan untuk mengangkut hasil pertanian yang mungkin tadinya bisa 2 hari, sekarang mungkin bisa selesai dalam setengah hari. Harapan kami tentunya Irwan bisa membantu untuk pertanian di Kelurahan ini, khususnya untuk kelompok tani Sukamaju. Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan memaparkan bahwa selama ini banyak kegiatan peningkatan infrastruktur yang dapat diintervensi oleh pemerintah pusat melalui APBN, seperti pembangunan irigasi hingga pembangunan jalan usaha tani. Kegiatan ini dijelaskan Irwan dapat diimplementasikan melalui program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW dan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Program P3TGAI sendiri telah lebih dulu masuk di Kelurahan Bukit Biru dengan pembangunan irigasi sepanjang kurang lebih 600 meter. Kemudian ada pula pemberian sebuah traktor John Deere. Utamanya sebenarnya ya seperti yang kawan-kawan lihat ini, jalan usaha taninya ini sekitar berapa kilo ini? 2 kiloan Pak. Nah, sekitar 2 kilo ini masih belum keras ya, belum layak untuk mengangkut hasil taninya, dan saya pikir ini sangat ironis karena ini dekat dengan pusat perkotaan Tenggarong dan ini juga proyek percontohan persawahan nih, sangat dekat dengan pusat perkotaan. Harusnya lebih banyak program bisa masuk sini, lebih dekat dengan gedung wakil rakyat juga. Sehingga ini harus kemudian dilakukan perkerasan sehingga bisa mengangkut pertanian. Tadi saya mau coba pakai program pisau, ternyata ini kelurahan. Tapi mudah-mudahan kita bisa carikan solusi. Saya pikir kami melakukan lintas komunikasi saja, karena kebetulan kami belum punya anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi di Kutai Kartanegara. Tapi kami akan mencoba komunikasi dengan parlemen tingkat kabupaten, ataupun kami akan gunakan
anggota DPRD provinsi kami di Banggar untuk bisa coba alokasikan peningkatan jalan usaha tani di sini. Selain Kukar, Irwan juga meninjau beberapa areal persawahan di Kabupaten Pasir dan PPU. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, total ada 136 titik pembangunan irigasi persawahan yang tersebar di 136 desa di Kalimantan Timur. Selain pembangunan irigasi, juga terdapat program PISEW yang salah satu kegiatannya yaitu membangun jalan usaha pertanian. Dari tahun 2020 hingga 2022, total ada 16 desa di Kalimantan Timur yang menerima program tersebut. Yogi Irfan, STV, Samarinda.